Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, Prodi Teknik Informatika Angkatan 24. Sebelum kita mengerjakan UAS yang telah diberikan Bapak Menteri kepada kita lihat dulu soal yang telah diberikannya, yaitu buatlah aplikasi kasir sederhana menggunakan Python berdasarkan alur yang telah ditentukan. Tapi di sini saya akan buat menggunakan Xcode. Kita buat dulu filenya. Saya beri nama Taufik PY. Kemudian enter. Pertama-tama saya buat kata kunci def, di mana pada kunci def tersebut ada nama pengenal atau suatu fungsi, yaitu garis dan diapit oleh dua tanda kurungan dan kurung dan diakhiri oleh tanda titik dua. Def, kemudian garis dan diakhiri oleh titik dua. Kemudian enter. Dan di dalam fungsi garis ini akan dapat suatu perintah, yaitu print dengan pernyataan seperti ini, dikali 60. Dikali 60. Kemudian enter. Di mana perintah ini digunakan untuk mencetak garis pemisah horizontal sebanyak 60 garis dengan menggunakan pernyataan garis dikali 60. Dan fungsi garis ini dapat dijalankan jika fungsi garis nanti dipanggil saat pembuatan coding yang lainnya. Langsung saja ke step 1 dan 2. Seperti ini. Step 1 sampai 2. Mulai dan menampilkan kode menu. Mulai dan menampilkan kode menu dan makanan serta harga awalnya. Kemudian enter. Di mana step 1 dan kedua ini akan memulai suatu program pada codingan dan akan menampilkan kode makanan dan kode minuman dan harga awalnya pada tempat kafe tersebut sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Lanjut ke codingannya, yaitu print, kemudian buka kurung, perintah print buka kurung, kemudian tanda petik tunggal sebanyak 6 kali seperti ini. 6. Kemudian di tengahnya kita enter. Saya beri di sini namanya Cafe Salon. Kita perbaiki dulu. Kemudian enter. Kita buat garisnya di mana di sini dikali 60. Kemudian enter. Di sini kita tulis kode untuk menampilkan sebuah menu makanan. Kode. Kemudian tutup menu makanan. Kemudian tutup. Kemudian harga makanan tersebut. Kemudian di sini untuk kode menu minuman. Kode menu minuman. Kemudian harga menu minuman tersebut. Kemudian enter. Saya perbaiki dulu biar rapi.
Selanjutnya kita buat kode untuk makanan, yaitu saya beri nama di sini MG, di mana MG tersebut ini bernama mie goreng dengan harga Rp 7.000. Rp 7.000. Selanjutnya kode untuk minuman tersebut, yaitu saya beri KH, di mana KH tersebut yaitu kopi hitam. Kemudian tutup harga dengan harga Rp 4.000. Kemudian enter. Saya perbaiki dulu biar rapi. Selanjutnya kita copy saja biar cepat videonya, biar di sini copy biar gak lama-lama videonya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini kodenya yaitu saya kasih TC, di mana TC tersebut tahu crispy dengan harga 6.000. Kemudian di kode minuman di sini saya beri CL, di mana CL tersebut yaitu cafe latte dengan harga 9.000. Di sini pilih itu chicken. Dengan harga 12.000. Di sini adalah kode minumannya, saya beri GP. Coklat panas. Di sini dicek dengan nama waffle coklat. Dengan harga 100.000. Yang kode minuman ini
yang beri atau yang terakhir, yaitu ML. Di mana ML tersebut saya beri alternatif. Dengan harga 100. Baiklah, ini sudah selesai. Ntar saya edit dulu. Di sini saya copy biar rapi. Seperti ini. Kemudian enter. Lanjut ke step 3, yaitu step 3. Input jumlah pesanan. Input jumlah pesanan. Itu buat codingannya banyak data. Banyak data sama dengan in buka kurung input buka kurung lagi seperti ini, masukkan banyak data yang ingin dipesan. Masukkan banyak data yang ingin dipesan. Kira-kira seperti ini. Dan titik 2. Tidak, saya akan jelaskan dulu. Pada codingan ini maksudnya variabel banyak pesan dengan tipe data integer akan melakukan suatu inputan yang dilakukan oleh user atau pembeli untuk memasukkan berapa banyak pesanan, untuk memasukkan beberapa banyak pesanan, tapi saya tulis dengan banyak data yang ingin dipesan, dan nantinya data tersebut akan disimpan di variabel banyak data, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya saya akan membuat sebuah list penyimpanan. List ini merupakan suatu proses inisialisasi untuk proses memberikan nilai awal dari dua buah list yang kosong, yaitu yang pertama saya buat dulu seperti ini, list penyimpanan. Enter. Kemudian list pertama yaitu list banyak data. List banyak data beli. Yang pertama itu list banyak data beli sama dengan tanda kurung siku. Sama dengan tanda kurung siku seperti ini. Yang kedua, list kode menu. List kode menu. List kode menu. Seperti ini. Dan enter. Di mana pada variabel list banyak beli ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan banyak pesanan, dan untuk list kode menu ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan kode makanan dan minuman tersebut.
Kemudian saya buat ke step 4 sampai 6. Step 4 sampai 6. Input data pesanan. Input data pesanan. Seperti ini. Di mana pada langkah 4 sampai 6 ini merupakan suatu loop atau perulangan for yang digunakan untuk menginput kode menu makanan, minuman, dan banyak pesanan. Dan codingannya yaitu seperti ini. For, enter, kemudian for i, in, dan ini. Kemudian buka kurung, di sini banyak data. Banyak data seperti ini. Dan diakhiri titik 2. Kemudian enter. Yang maksudnya yaitu suatu perulangan for di mana digunakan untuk perulangan beberapa banyak pesanan yang akan diinputkan dan disimpan pada variabel banyak pesanan. Dan untuk variabel ini digunakan sebagai pemberian indeks awal yaitu sama dengan 0 untuk pemberian nomor. Kemudian setelah codingan ini akan ada suatu perintah yaitu print. Kemudian setelah codingan ini akan ada suatu print yaitu print indeks i. Ini merupakan suatu awal indeks yaitu bernilai 0. Seperti ini. And data kemudian koma i plus 1. Seperti ini. Indeks i plus 1 begitupun seterusnya sesuai banyak pesanan yang diinputkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat kode menu di mana kode menu ini akan ada input kode, sini enter, kode menu sama dengan input. Kemudian buka kurung seperti ini. Masukkan kode makanan. Masukkan kode makanan. Kode makanan ini yang telah ditulis di atas ini. Kemudian kita tulis dulu kodenya. Itu kurung siku. Di sini yang pertama mg. Terus di sini tj. mg tj dan cili seperti ini. Atau kode minuman di sini atau minuman yang telah kita tulis di atas tadi. Buka kurung siku, kemudian tulis. Di sini saya tulis KH yang pertama, lanjut yang nomor 2 CL, kemudian G, kemudian N. Kemudian di sini titik 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian enter.
kemudian enter. Kemudian codingan selanjutnya yaitu list menu, list kode menu. List kode list kode menu titik terus append. Saya akan jelaskan fungsi tipe data append nanti. Kode menu, kemudian enter. Baiklah, saya akan jelaskan kode append tersebut. Masuk codingan tersebut di mana variabel list kode menu append kode menu. Append ini artinya untuk menambah nilai ini ke dalam list kode menu, dan nilai tersebut adalah inputan yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel kode menu tersebut. Selanjutnya yaitu membuat variabel, yaitu banyak beli sama dengan in buka kurung input buka kurung seperti ini. Kemudian masukkan pesanan, kemudian masukkan banyak beli, kemudian seperti ini, kemudian pesanan seperti ini. Kemudian di sini dikasih titik 2 seperti ini. Maksudnya yaitu variabel banyak beli memiliki tipe data integer yang akan digunakan untuk menginputkan banyak pesanan yang diinginkan oleh user atau pembeli, begitu. Selanjutnya di sini saya kasih lagi list banyak beli. List banyak beli. Kemudian titik, kemudian append banyak beli seperti ini. Dan saya akan jelaskan. Pada codingan ini sama seperti codingan list kode menu, di mana append ini digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam list banyak beli, dan nilai tersebut adalah inputan di variabel banyak beli. Selanjutnya yaitu langkah ke-7 atau step ke-7. Di sini enter seperti ini. Step ke-7. Kemudian titik 2. Input pembayaran. Kemudian enter di sini jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran sama dengan in buka kurung input buka kurung seperti ini. Kemudian masukkan jumlah pembayarannya. Masukkan jumlah pembayaran.
Terus, dan ini akan diinputkan oleh pengguna atau pembeli. Selanjutnya langkah ke 8 sampai ke 9. Di sini enter biar rapi. Seperti ini. Step ke 8. Step 8 sampai ke 9. Print no jenis banyak beli subtotal. Garis, kemudian di sini garis print buka kurung, di sini nomor jenis, kemudian harga banyak beli banyak subtotal. Ini di sini print saja biar cepat. Di sini adalah harga satuan, kemudian banyak beli, kemudian di sini sub total. Seperti ini. Kemudian di sini enter garis seperti ini. Dia akan menjelaskan codingan yang telah saya buat dari step 8 sampai ke 9. Ini mencetak baris pertama, header, tabel transaksi. Menu ini nomor urut pesanan, contohnya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jenis yaitu nama jenis makanan atau minuman, contohnya mie goreng atau kopi hitam, dan lain-lainnya. Harga adalah harga per item, banyak adalah jumlah item yang telah dibeli. Garis ini memanggil fungsi garis yang telah didefinisikan sebelumnya di atas. Di sini. Kemudian jumlah harga, lanjut ke step 10 sampai 18. Step 10 sampai 19. Di sini proses data. Kemudian enter. Variabel jumlah harga digunakan untuk menyimpan total seluruh harga sebelum pajak. Diatur ke kosong terlebih dahulu sebagai nilai awal karena akan ditambahkan terus di dalam perulangan ada log seperti ini. Jumlah harga kemudian sama dengan 0. Kemudian enter. Seperti ini. Saya akan tulis dulu. Nanti saya akan jelaskan item for in
kemudian buka kurung, banyak data, kemudian titik 2. Seperti ini, kemudian enter. Kode sama dengan this kode. Menu. Kemudian seperti ini. Di sini i. Lower ini untuk apabila di run menampilkan ditulis huruf kecil tidak akan error. Kemudian enter. If kode sama dengan kode yang telah kita buat di atas ini, yaitu mg. Kemudian titik 2. Dan enter. Jenis nama mg yaitu mg tersebut itu jenis nama sama dengan mie goreng. Dengan harga satuannya yaitu sama dengan 7.000. Kemudian enter. Elif kode sama dengan kodenya yaitu seperti kode makanan yang telah ditulis, yaitu Cici. Seperti ini. Enter. Harga satuannya yaitu jenisnya. Jenis nama tahu crispy sama dengan tahu seperti ini. Kemudian harga satuannya yaitu 6.000. Harga satuan sama dengan 6.000. Seperti ini. Kita buat copy saja biar cepat. Seperti ini. Ctrl C. Kita edit dulu. Elif. Yang ketiga yaitu Ciwi.
di namanya dengan jenis nama wafel coklat. Dengan harga 100. Kemudian di sini kode makanannya sudah, sekarang adalah kode minumannya. Di sini kode minumannya yang pertama yaitu KH dengan nama kopi hitam. Lalu yang nomor 2 yaitu IL dengan nama cafe latte. Seperti ini. Dengan harga berapa ya? Cafe latte 9.000. Lanjut ke minuman yang nomor 3 yaitu kipi. Edit dulu ntar. Kipi dengan nama coklat panas. Dengan harga yaitu 6.000 seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir kode minumannya yaitu ML dengan jenis nama apa ya? Jenis nama matcha latte dengan harga 100. Seperti ini dengan harga 100. Ya, saya lihat dulu. Bentar, saya edit dulu biar rapi. Kemudian setelah elif kita beri else. Nanti saya jelaskan di akhir. Else. Setelah codingan ini selesai, saya akan jelaskan satu persatu. Print, buka kurung, F, seperti ini, kode, kurung berawal, this kode menu, this, kode menu, kemudian seperti ini, kemudian I.
Lanjut, tidak ditemukan. Di sini tidak ditemukan. Seperti ini. Kemudian program dihentikan. Apabila program dihentikan, titik, atau di sini enter X. Kemudian seperti ini. Ini saya akan jelaskan step 10 sampai 19 ini. Dengan komentar yang menunjukkan bahwa bagian kode ini merupakan langkah ke-10 hingga ke ini adalah step ke-10 sampai ke-18. Yaitu ini adalah komentar yang menunjukkan bahwa bagian kode ini merupakan langkah ke-10 hingga ke-18 keseluruhan proses. Fokusnya adalah memproses data pesanan yang sudah diinput oleh pengguna untuk menghasilkan nama, seperti ini, nama, harga satuan, subtotal, jumlah total harga. Apabila di sini setelah if-elif dan ada inputan else, itu adalah kode dimasukkan tidak cocok dengan salah satu dari 8 kode yang tersedia yang telah saya tulis di sini. Program akan mencetak pesan bahwa kode tidak ditemukan atau exit digunakan untuk menghentikan program secara langsung karena inputannya tidak valid, begitu. Kemudian di sini enter. Lanjut. Selanjutnya yaitu membuat variabel perhitungan di mana yang pertama yaitu subtotal. Nah, di sini enter dulu. Subtotal sama dengan harga satuan dikali list banyak beli. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian enter jumlah harga plus sama dengan subtotal. Seperti ini. Kemudian enter. Subtotal di sini akan tampil jika harga satuan dikali list banyak beli. Pada variabel kembalian menggunakan tipe data integer agar nantinya tampilan ketika di run itu akan berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal seperti itu. Selanjutnya yaitu menampilkan suatu perintah print nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, subtotal. Ini untuk menampilkan pesanan user atau pembeli. Seperti ini. Bentar ya. Print. Buka kurung. F. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan E plus
1,2. Kemudian di sini diberi lagi kurung awalnya jenis nama. Saya akan jelaskan nanti. Saya akan buat codingannya dulu. Seperti ini. (18) dan beri lagi harga satuan 9. Kemudian beri lagi tulis banyak beli. Kemudian kurung siku seperti ini. Kemudian titik 2 seperti ini dan 8. Dan di sini enter. Di enter nggak apa-apa, seperti ini. Lanjut. Ini diberi lagi sub total. Kemudian titik 2, kemudian seperti ini dan 8. Kira-kira seperti itu. Bentar ya, saya akan jelaskan codingan yang telah saya buat ini. Baiklah, saya akan jelaskan codingan yang telah saya buat ini. Enter di sini biar rapi. Dan seperti ini. Print yaitu fungsi untuk menampilkan teks. Print ini untuk menampilkan teks atau nilai ke layar konsol seperti ini. Yang telah saya buat ini. F ini yaitu format string, digunakan agar ekspresi di dalam kurung awal akan dievaluasi atau dijalankan dan nilai hasilnya akan dimasukkan ke dalam string begitu. Lanjut. I+1 ini akan mencetak nomor urut indeks ke 1, ke 2 dan seterusnya. Biasanya I ini dari sebuah log for dan ditambah 1 agar dimulai dari 1 bukan 0. Saya akan menulis dulu codingannya, nanti saya akan jelaskan. Atau saya akan sambil jelaskan, sambil ngoding gitu. Saya akan menulis garis, kemudian print, buka kurung, seperti ini, kemudian seperti ini, total bayar. Total bayarnya RP, seperti ini, kemudian titik, kemudian di sini kasih koma. Kemudian in, buka kurung, itu jumlah harga. Total bayar yang akan Anda bayar itu seperti ini, jumlah harga. Sini saya akan copy saja biar cepat, biar gak buang-buang waktu. Ctrl C, kemudian sini enter. Cuman di sini tinggal ubah kalimatnya saja seperti ini.
Nah, di sini ganti PPN atau bisa dikata pajak. Di sini pajak. Kemudian di bawah sini kita kasih jumlah bayar, jumlah yang akan Anda bayar ke kasir. Itu jumlah bayar gitu. Di sini kita cuman menambah plus pajak. Kemudian kita copy lagi seperti ini, Ctrl V. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Di sini kita akan menulis kembali atau kembalian yang telah kita bayar ke kasir. Di sini adalah kembali. Dan di dalam kurung ini kita tulis kembalian. Kembalian. Seperti ini. Kemudian enter, copy lagi seperti ini. Kemudian kita buat seperti yang di atas. Seperti ini, kemudian begini. Ini enter, kemudian copy lagi. Di sini kasih ucapan. Karena telah datang ke kafe kita. Yaitu terima kasih telah datang ke, karena di sini saya kasih Cafe Ceylon, berarti di sini telah datang ke Cafe Ceylon, koma. Selamat menikmati makanannya. Begini, kemudian titik 2, kemudian tutup. Baiklah, saya akan mengeran codingan yang telah saya buat, apakah berhasil atau tidaknya. Masukkan berapa banyak data yang ingin dipesan. Di sini ada 4 makanan dan 4 minuman. Saya pesan mie goreng karena saya sudah dari tadi, dari jam 6, saya kelaparan, saya akan pesan mie goreng. Dengan berapa banyak data yang dipesan, saya akan pesan 4 dulu. Saya akan pesan 2 saja. Masukkan kode makanan. Itu saya akan pesan mie goreng dengan kode MG. Enter. Masukkan banyak beli pesanan. Saya akan memesan 4 karena saya sedang lapar. 6. 8 saja. Masukkan kode makanan yang akan dipesan. Saya akan memesan kopi dengan kode KH. Karena saya sedang haus, saya akan memesan 8 kopi.
Masukkan jumlah pembayaran, saya akan membayar 100.000, kemudian enter. Jadi di sini nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, subtotal. Yang saya pesan ada 2 jenis, yaitu mie goreng dengan harga 7.000 dengan pesanan 4. Kemudian ini totalnya. Dan yang saya pesan yang nomor 2 yaitu kopi hitam dengan harga 4.000 dan saya memesan kopi hitam sebanyak 8. Dan ini adalah total yang telah saya keluarkan. Dan ini juga kembalian yang telah dikasih oleh kasir Cafe Salon, begitu. Total bayarnya yaitu RP segini, PPN-nya atau pajaknya segini, dan jumlah bayar RP segini. Dan terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.